Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Selamat mendengarkan. Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Perjalanan. Hari ini adalah hari Sabtu 24 September 2022. Tema renungan saat teduh kita dengan judul Dikasihi bukan dikasihani. Dikasihi bukan dikasihani. Firman Tuhan terambil dalam Yesaya 33 ayat yang kedua, demikian bunyi firman Tuhan. Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dengan tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di dalam waktu kesesakan. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, kami ingin belajar tentang sifat Tuhan, yaitu mengasihi kami dan bukan mengasihani kami, sehingga kami bisa membedakan kedua kata yang berbeda ini sekalipun mirip. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Di sini bukan permainan kata. Apa bedanya dikasihi dan dikasihani? Di dalam ayat yang kedua adalah sebuah doa yang disampaikan, Tuhan kasihanilah kami. Kalau kita melihat bahwa ini adalah contoh daripada mewakili kita sebagai manusia. Tatkala kita menghadapi kesulitan persoalan sebagaimana bangsa Israel yang mengalami ancaman dari bangsa Asyur dan hidup dalam pembuangan di Babel, sebelum kemudian mereka kembali ke Yerusalem yang sudah Tuhan pimpin, mereka ditolong oleh Tuhan. Ini gambaran kita. Kita meminta belas kasihan Tuhan. Namun kata kasihani dan kasihi sekalipun ada di dalam bagian Alkitab yang punya makna yang sama, namun kita belajar coba melihatnya secara awam. Kata kasihan biasanya kita akan menolong orang-orang yang memang kondisinya tidak memungkinkan dan harus buntu dibantu. Dia tidak memungkinkan hidup secara mandiri. Mungkin para janda, yatim piatu, atau dalam waktu zaman terdahulu mereka yang tersesat di jalan, mereka yang kemudian terdampar di hutan, mereka kemudian yang ada di lautan, tidak tahu arah, kemudian perahunya pecah dan tenggelam, sementara dirinya ada pelampung dan tidak ada perahu lagi. Kemudian kita datang dan menolong, maka yang timbul adalah kita kasihan kepada yang bersangkutan. Itu kasihan. Namun setelah orang itu kemudian hidupnya jalan makmur, hidupnya sehat, hidupnya berkecukupan, kemudian anugerah-anugerah kebaikan yang sudah diterima itu kemudian disalahgunakan setelah dia kemudian berhasil, lalu kemudian digunakan dengan cara keliru, hidup sembarangan, bermabuk-mabukan, berpesta pola, berjudi, mengkhianati, merugikan orang lain. Namun karena kelakuannya seperti demikian, orang yang bersangkutan jatuh miskin sampai tidak punya apa-apa. Biasanya kita akan memperlakukan secara berbeda. Biarkanlah orang itu, karena itu perbuatannya sendiri. Kita akan biarkan orang tersebut dan kita tidak akan mendekati yang bersangkutan, karena itu pilihan hidupnya. Dia memilih kondisi yang buruk itu karena perbuatannya sendiri. Yang cukup menarik, Tuhan tidak demikian. Tuhan mengasihi orang yang remuk jiwanya. Tuhan mengasihi domba yang terhilang. Namun Tuhan pun mengasihi para pemberontak-pemberontak. Tuhan pun mengasihi mereka-mereka yang melawan Tuhan. Tuhan pun mengasihi para pendosa dengan kelas kakap. Itu yang bedanya antara kasih dan kasihan. Allah mengasihi dan Allah tidak pernah berhenti untuk memberikan pengampunan dan penerimaan selama yang bersangkutan masih hidup dan punya kesempatan datang kepada Tuhan. Selama nafas ada pada diri setiap manusia, maka pintu pengampunan Tuhan selalu dibuka untuk orang yang bersangkutan, dan tidak pernah ada kata terlambat untuk bertobat, untuk kembali kepada Tuhan. Itu yang disebut dengan makna kasih Allah. Kalau Allah itu kasihan, maka Tuhan cukup saja menyelamatkan mereka-mereka yang setelah percaya kepada Tuhan hidup di dalam kebenaran, hidup kemudian tidak serong kiri dan serong kanan. Namun berkali-kali bangsa Israel yang sudah dikasih oleh Allah melawan Tuhan, bersungut-sungut, tegar tengkuk, bebal. Namun Tuhan tetap mengasihi mereka. Namun Tuhan tetap membawa setiap orang-orang percaya bangsa Israel
memasuki kepada tanah Kanaan, itulah kebesaran daripada kasih Allah kepada kita. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita bukan mengasihani kita, dalam artian bahasa Indonesia yang saya jelaskan tadi, maka apa sikap yang perlu kita lakukan sebagai orang percaya? Yaitu jangan mempermainkan kasih Tuhan. Jangan mempermainkan anugerah dan kebaikan Tuhan. Jangan mempermainkan hati Tuhan yang lapang dan terbuka dan luas untuk menerima kita seburuk apapun. Maka kesadaran itulah yang membuat kita akan hidup dalam kebenaran, yang membuat kita akan senantiasa hidup bersama dengan Tuhan. Berapa banyak pertolongan Tuhan. Doa yang diucapkan dalam Yesaya 33 yang kedua, Tuhan kasihanilah kami, Engkau kami nanti-nantikan, lindungilah kami setiap pagi dari tangan-Mu. Ya, selamatkanlah kami di waktu kesesakan, terancam oleh bangsa Asyur. Tuhan membebaskan mereka. Terancam dan dibuang ke pembuangan Babel, Tuhan kembalikan mereka untuk kembali kepada Yerusalem. Betapa luar biasanya kasih setia Tuhan dan pertolongan Tuhan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, kalau Tuhan mengasihi kita, maka Tuhan sangat tahu apa yang terbaik untuk kita. Sewaktu Tuhan berikan berkat materi, maka itu kasih Tuhan yang Tuhan wujudkan dari berkat materi itu. Namun tatkala Tuhan memberikan pelatihan hidup kepada kita dan kita mengalami kekurangan materi, itu pun adalah bentuk kasih Tuhan kepada kita. Karena Tuhan menginginkan setiap kita itu melewati sekolah kehidupan. Sama seperti kita sebagai orang tua, kita tahu dengan jelas anak-anak kita akan masuk ke sekolah itu melewati banyak kesulitan, menghadapi PR. Kadang-kadang anak menangis, harus melewati ulangan demi ulangan, sehari kadang-kadang bisa 3. Kemudian harus berjuang masuk bangku kuliah, apalagi masuk fakultas kedokteran. Namun yang menarik, tatkala anak-anak berjuang melewati masa-masa pendidikan itu, rasanya tidak ada orang tua yang akan memberhentikan masa pembelajaran itu. Orang tua terus akan mendampingi, akan menolong supaya lulus, mencapai sebuah tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Demikian juga dengan Tuhan. Tuhan itu memberikan kepada kita yang namanya itu sekolah kehidupan. Kalau Tuhan mencabut, bisa juga sama seperti orang tua memberhentikan anaknya untuk tidak lanjut sekolah. Demikian juga Tuhan. Kalau kepada anak-anak kita tidak ingin anak-anak kita berhenti sekolah. Sama juga dengan Tuhan. Tuhan pun tidak ingin kita berhenti daripada sekolah kehidupan, melewati kesulitan-kesulitan, ujian-ujian, ulangan-ulangan dalam kehidupan ini. Agar bagaimana? Agar kita naik kelas, agar kita menjadi pribadi yang kuat, agar kita menjadi pribadi yang berpengetahuan, yang bijaksana, agar kita akan mampu menghadapi semua persoalan hidup secara mandiri. Dan orang tua tidak mungkin mendampingi terus-menerus. Itu kalau orang tua. Kalau sementara Tuhan menolong kita agar kita mampu berjalan dan Tuhan di sampingmu, Tuhan tidak selalu menggendongmu. Itu yang firman Tuhan katakan. Tuhan hanya akan menggendong engkau tatkala engkau terjatuh dan tidak pernah akan sampai tergeletak. Tatkala kemampuan yang kita miliki yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada kita tidak sanggup untuk melewatinya, maka Tuhan akan menggendong. Namun jangan minta menjadi anak-anak Tuhan yang terus minta digendong. Tuhan mengizinkan sekolah kehidupan. Maka sahabat seperjalanan, sekolahlah dengan baik. Allah mengasihi kita dan bukan mengasihani. Tuhan memberkati setiap kita masing-masing. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam surga, terima kasih buat kebenaran firman Allah yang sedemikian mendalam, agar kami menjadi anak-anak Tuhan yang mau melewati sekolah kehidupan dan lulus lewat sekolah kehidupan ini. Hamba mau berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit, Tuhan jamah sembuhkan. Sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi masalah, Tuhan bukakan jalan. Sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu, Tuhan kabulkan dengan cara waktu dan sesuai kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan mengasihimu sampai selama-lamanya. Amin. Anda baru saja mendengarkan program Renungan Sahabat Seperjalanan bersama Pendeta Wendy Pratama. Terima kasih atas perhatian Anda. Tuhan Yesus memberkati.